Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 12 Januari 2021. Setan pun mengenal akan Dia. Bacaan liturgi hari ini diambil dari surat Ibrani 2 ayat 5 sampai dengan 12 dan Injil Markus 1 ayat 21b sampai dengan 28. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, saya teringat akan sosok guru, ibu guru SD kelas 1 saya dulu, di mana mengajarkan semua pelajaran dengan penuh sukacita. Semua murid mengagumi dan menyukainya. Beliau tidak hanya mementingkan kepada kita tentang pendidikan, tetapi juga budi pekerti. Dia pun mengayomi anak-anak bagaikan anaknya sendiri. Sosok guru ini, saudara-saudara, sangat langka di zaman sekarang. Hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam Injil kita melihat sosok guru yang sangat mengagumi saat mengajarkan semua orang yang hadir. Mereka takjub mendengar pelajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Markus 1 ayat 22. Sosok itu adalah Yesus Kristus. Dia mengajarkan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, saudara-saudara, tetapi untuk keselamatan orang yang mendengarkannya. Untuk membina mereka hidup secara benar dalam relasi dengan Tuhan dan sesama. Semua disampaikannya dalam bentuk teladan hidup. Bisa juga dalam bentuk nasihat atau petunjuk, bahkan larangan-larangan dan kritik membangun. Saat ini saudara-saudara, ada banyak orang masih meragukan siapakah sosok Yesus itu. Apakah ia hanya sebatas manusia biasa atau ia sungguh-sungguh Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Bahkan kita yang sudah lama mengikutinya, juga aktif di dalam pelayanan, masih meragukan akan Dia. Dikala dalam hidup kita menghadapi berbagai masalah, saudara-saudara, baik dalam diri kita sendiri, di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Baik masalah keluarga, masalah hubungan suami istri dengan anak, pekerjaan, sakit, penyakit, masalah keuangan dan lain-lain sebagainya. Ketika kita menghadapi masalah-masalah tersebut, seringkali kita, saudara-saudara, cenderung ingin menyelesaikannya sendiri. Kita lupa. Kita tidak menyadari bahwa kita memiliki penolong yang maha kuasa. Bahkan kita ragu atas kuasanya. Akibatnya saudara-saudara, kita menjadi frustasi dan tinggal di dalam kuasa kegelapan. Yaitu egoisme, rasa pesimis, curiga terhadap orang lain, keserakaan dan tindakan negatif lainnya. Kalau kita seperti ini saudara-saudaraku, apa bedanya kita ini dengan setan? Setan pun mengenal akan Yesus. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Markus 1 ayat 23 sampai dengan 24. Saudara-saudaraku, setan tak pernah mau mengakui jalan kebenaran dari Yesus. Dia selalu berontak mengikuti jalannya sendiri. Renungan hari ini saudara-saudara, mau mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara-saudara, bersandarlah selalu pada Allah yang berkuasa, yang membebaskan kita dari setiap permasalahan-permasalahan kita. Bukalah diri kita pada campur tangan kuasa Allah
yang nampak lewat sesama kita. Biarlah Allah menghardik roh-roh jahat yang menguasai kita, saudara-saudara. Janganlah kita berusaha menyelesaikan sendiri persoalan yang ada, yang tidak mampu kita selesaikan. Kita pun mau menghardik setan yang ada di dalam diri kita, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Roh-roh jahat yang ada, baik itu egoisme, kebencian, amarah, dendam, sakit hati, dan sebagainya. Kita hardik, kita usir di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau hidup selalu di dalam jalan kebenaran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau selalu berpegang teguh pada firman-Nya, saudara-saudara. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yakobus 1 ayat 21. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau bersandar kepada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mau setia, taat, berpegang teguh dengan firman-Nya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Lewati